Shalom sahabat Kristus, Jemaat Isa Al-Masih Pegangsaan. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai Tuhan yang menderita. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini, dan tolong kami ya Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan jadikan kami pelaku-pelaku dari kebenaran firman yang kami pahami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan saya ambil dari Filipi 2 ayat 12. Saya bacakan untuk kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang ingin saya garis bawahi adalah frase tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tadi saya katakan tema firman Tuhan ini adalah Tuhan yang menderita. Ini frase yang bersifat paradoks. Bagaimana mungkin Tuhan yang mandiri, tidak bergantung pada apapun, dapat menderita? Biasanya penderitaan terjadi karena adanya ketidakmampuan untuk mengatasi jurang antara harapan dan kenyataan, ya Bapak Ibu. Dan Tuhan itu maha kuasa, omnipotent. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun dalam kekristenan kita diperkenalkan kepada Tuhan yang menderita. Dan penyebab penderitaannya adalah karena begitu besar kasih-Nya atas kita manusia. Kalau kita ingat, sehabis menciptakan manusia, Alkitab mencatat Tuhan mengatakan bahwa apa yang dikerjakannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Namun kemudian Adam dan Hawa lebih mempercayai perkataan iblis dibandingkan perkataan Tuhan. Padahal mereka diperlakukan seperti sahabat dan diberi kuasa untuk mengelola semua ciptaannya. Disitulah bermula penderitaan Tuhan. Ia harus mengusir manusia yang dikasihinya dari taman yang awalnya diciptakan bagi mereka. Tuhan kehilangan manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak mungkin dapat lagi merindukan keserupaan mereka dengan Tuhan. Malahan kecenderungan hati mereka selalu menghendaki yang jahat. Kejadian 6 ayat 5. Maka Tuhan melenyapkan seluruh manusia dengan air bah, kecuali keluarga Nuh. Tapi akhirnya terbukti bahwa manusia setelah bencana air bah pun kembali melakukan kejahatan dan semakin jahat. Dosa telah merusak manusia secara total. Tidak ada lagi sisa kebaikan dalam diri manusia. Sekalipun ada DNA Tuhan dalam dirinya, tetapi manusia tidak lagi mampu mengerjakan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Keserupaan manusia dengan Tuhan sudah rusak oleh dosa, seperti virus yang masuk dan menjalar ke seluruh sistem komputer. Penderitaan Tuhan terus berlanjut, kekasih Kristus, karena tanpa inisiatifnya manusia tidak mungkin diselamatkan. Maka Tuhan harus menjadi manusia untuk memenuhi hukum yang Ia ucapkan, bahwa upah dosa adalah maut, dan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, seperti tercatat dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Yesus yang adalah inkarnasi Tuhan harus mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, dan mengambil jalan penderitaan dalam ketaatan hingga kematian di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 6-8. Ya,
Yesus pasti menderita ketika ia ditolak. Yesus pasti menderita ketika ia disalahpahami. Yesus pasti menderita ketika ia diadili, disiksa, diludahi, kemudian disalibkan. Ia pasti menderita. Tapi penderitaan terbesarnya adalah ketika ia harus membatasi kemahakuasaannya saat menjadi manusia. Ia harus merasakan takut hingga berpeluh darah ketika akan menghadapi cawan murka Bapa. Ia memilih tersalib, bukan memilih kehendaknya yang terjadi. Semua karena kasih-Nya atas kita. Jalan Tuhan ajaib dan tidak terpahami hikmat dunia. Kekasih Kristus, tidak ada andil kita di dalam misi penyelamatan ilahi itu. Maka ingatlah, sukacita kekal kita itu bermula dari penderitaan Tuhan. Sangat layak rasa syukur kita naikkan bagi Dia. Sangat layak jika keselamatan yang dianugerahkan bagi kita, kita hargai dengan hidup berkenan kepadanya. Itulah maksud frasa mengerjakan keselamatan kita. Jadi jika sekarang kita melakukan hal yang baik di mata Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, bukanlah lagi untuk mendapatkan keselamatan, tapi keselamatan itulah yang mengerjakan kebaikan di dalam kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang jalannya tidak terpahami. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemudahan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya dengan lebih jelas dan menolong kami untuk dapat melakukannya, menerapkannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.